Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait budidaya ternak entok rumahan ya. Dan bagaimana beternak entok itu bisa menjadi pundi-pundi keuntungan atau pendapatan tambahan bagi keluarga dengan populasi seberapa yang bisa kita kelola dan memanfaatkan pakan yang ada di sekitar kita begitu ya. Jadi seperti pakem dalam ternak entok, manajemen kandang, kemudian manajemen pakan dan pengelolaan pasar ya, hasil produksi itu menjadi kunci dari sukses usaha peternakan entok. Tentu saja untuk memulai usaha ini banyak pertanyaan bagaimana kita memulai usaha itu. Apakah bisa mulai dengan membeli anakan atau indukan? Itu sudah kami bahas pada pertemuan sebelumnya dan sudah tidak menjadi perdebatan lagi ya. Itu bisa menyesuaikan dari modal atau kemampuan kita untuk memulai usaha. Tentu saja pertama yang perlu disiapkan adalah lahan, kemudian membuat kandang. Jadi luas lahan, kemudian kebutuhan untuk membuat kandang, baik itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita seperti bambu begitu ya untuk pagar, ada juga yang menggunakan besi atau seng, galvalum untuk pagar, kemudian atapnya juga itu juga menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing peternak. Yang jelas intinya untuk kandang, ketika sudah menyiapkan lahan, kita sudah memilih lahan yang tepat untuk skala yang kita inginkan begitu ya. Untuk populasi di bawah 100 ekor mungkin kita bisa masih menggunakan lahan di sekitar rumah yang berada di pedesaan mungkin. Untuk di perkotaan mungkin populasi segitu juga sudah bisa digunakan tapi dengan pengelolaan yang lebih baik. Misalnya untuk pengelolaan limbahnya harus disiapkan untuk ipalnya atau septic tanknya begitu ya. Dan itu juga bisa dilakukan beternak entok di wilayah perkotaan dan pedesaan juga sudah banyak saya bahas di video-video sebelumnya. Yang jelas ketika ada kemauan memulai usaha dengan pemetaan perencanaan yang jelas, jadi setelah mendapatkan lahan kita memanajemen kandangnya dulu. Jadi untuk konsep kandang tentu ada kandang tertutup, ada kandang umbaran begitu ya. Kandang tertutup untuk mengeram, untuk entok berteduh saat musim hujan atau panas. Kemudian untuk area umbaran adalah tempat untuk entok-entok ini hidup lebih sehat begitu ya. Ada kolam di situ, kemudian tempat pemberian pakan di situ, dan ketika musim hujan seperti ini bisa juga diakali atau disiasati begitu ya. Untuk kandang umbaran menggunakan atap plastik UV begitu ya. Ketika siang panas matahari tetap tembus, kemudian kalau hujan masih tetap kering alasnya, dan itu tentu saja akan lebih nyaman bagi ternak juga peternaknya. Setelah dua manajemen ini dilakukan, kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Jadi pemasaran ini berkaitan dengan segmen yang kita pilih ya. Untuk budidaya ternak entok biasanya ada 3 segmen yang sering difokuskan. Pertama adalah pembibitan atau breeding, kemudian pembesaran atau mengarah ke entok pedaging, dan ada juga yang menyasar ke segmen kontes atau hobi. Untuk kualitas kontes, jenis entok yang masih tren saat ini adalah jenis jumbo begitu ya. Kita bisa menjual produk anakan atau siapan begitu untuk menyasar segmen para penghobi. Kemudian entok jumbo ini juga bisa dikembangkan menjadi entok pedaging dengan cara disilangkan, atau memang fokus entok jumbo untuk pedaging juga bisa. Tentu saja segmennya sekali lagi harus ditentukan dulu. Kita akan menyasar segmen anakan atau pembesaran atau yang sudah dewasa begitu ya untuk dijual. Sementara untuk pakan alternatif kita bisa dapatkan di lingkungan sekitar kita ya. Ada enceng gondok, kemudian ada indigo vera, ada pepaya Jepang, ada daun pepaya begitu ya.
banyak sekali hijauan yang bisa kita gunakan, ada juga gedebok, ada juga yang menggunakan itu. Intinya adalah pasokan pakan hijauan itu banyak sekali dan bisa dibuat bank pakan begitu ya. Kemudian untuk proteinnya kita bisa menggunakan keong, kemudian kalau yang dekat sawah ya, produktivitas keongnya tidak habis, kita bisa menggunakan keong yang diolah sedemikian rupa. Kemudian ada juga yang menggunakan maggot begitu, ada juga yang hanya menggunakan hijauan saja kemudian ditambah dengan pabrikan begitu, dengan pur. Banyak cara atau pakan kandang yang digunakan oleh para peternak dengan margin keuntungan masing-masing tentunya, dan itu kembali lagi menjadi masalah rezeki ya. Bagaimanapun apa yang kita terapkan tentu saja akan ada hasilnya begitu, ketika itu dilakukan dengan konsisten, kemudian tekun begitu, tidak kemudian asal-asalan begitu ya untuk mengurusi ternak, khususnya ternak entok kita ini, tentu saja akan menghasilkan pundi-pundi keuntungan. Sementara untuk populasi, ada yang bertanya ini ya, untuk populasi entok yang bisa dipelihara di skala rumahan, artinya bisa dikelola sendiri begitu ya, tidak butuh bantuan orang lain, itu di populasi di bawah 100 ekor itu masih memungkinkan untuk dikelola sendiri. Tentu saja menjadi sambilan begitu ya, usaha sampingan begitu, di sela-sela kerja begitu, pagi bisa masih memberikan pakan, kemudian sore bisa membersihkan kandang dan memberikan pakan. Ada yang menerapkan hanya sekali pemberian pakan di sore hari, itu juga tergantung lagi di masing-masing kandang begitu. Tentu saja dengan kualitas pakan yang baik, pemberian satu kali pun itu juga cukup efektif, seperti yang saya lakukan hanya sekali di sore hari saja memberikan pakannya. Tapi untuk pakan yang alternatif mungkin harus diberikan 2 kali sehari ya, di pagi dan sore hari dengan campuran bekatul, terus sayur-sayur sisa begitu. Ada yang menerapkan seperti itu, atau kita membuat sendiri dengan bank pakan kita harus rajin untuk memilih daun-daun yang bagus untuk entok, kemudian kita ramu begitu ya dengan pakan-pakan pabrikan lainnya. Sementara untuk populasi yang besar tentu saja membutuhkan modal yang tinggi, tergantung lagi dengan kemampuan keuangan kita. Tentu saja kita harus menyiapkan lahan yang luas, populasi entok yang banyak, kemudian pengelolaan atau tenaga yang tidak hanya sendiri begitu, dan ini biasanya dilakukan oleh para pensiunan atau memang sejak awal masih pengusaha atau peternak yang memang fokus untuk memelihara ternak entok. Jadi dengan populasi yang banyak tentu saja margin keuntungannya juga lebih banyak. Sementara untuk idealnya memang di atas 100 ekor itu sudah cukup bagus untuk kelangsungan usaha begitu ya, baik itu untuk breeding anakan atau untuk menjual produk indukan begitu ya, dengan strategi tertentu ya. Biasanya ada yang kemudian dari breeding itu disisakan untuk yang betinanya untuk dikembangkan lagi, dibesarkan, kemudian jantannya dijual begitu. Bisa juga kemudian menambah populasi ketika sudah banyak yang terjual, kemudian ada mitra begitu ya, mereka yang ambil di kandang kita ambil lagi anakannya ketika dipasokkan di kandang kita kehabisan stok begitu, kehabisan indukan begitu. Banyak strategi yang bisa dilakukan dan tentu saja prospeknya cukup masih bagus, karena untuk entok ini sebetulnya bisa untuk segmen pedaging begitu ya, meskipun segmented ya untuk pedaging entok ini belum masuk ke produksi massal atau pembudidayaan yang banyak, karena permintaannya juga tidak seperti ayam pedaging yang setiap warung menyediakan daging ayam pedaging, ayam kampung, ayam kota begitu ya. Tapi
ini lebih seperti ayam kampung, tapi tentu saja harganya juga lebih tinggi, dan itu menjadi prospek atau peluang tersendiri bagi budidaya ternak entok, khususnya di momen-momen tertentu ya, seperti Agustusan, Lebaran, Tahun Baru. Permintaan daging entok atau entok untuk diolah menjadi kuliner entok ini cukup tinggi permintaannya, dan harganya juga cukup bersaing begitu ya. Belum pernah mendengar harga entok jantan itu di bawah 100.000, masih di atas 100.000. Itu tandanya peluang pasar atau segmen entok ini masih cukup menjanjikan untuk dikembangkan begitu. Tentu saja butuh sekali lagi konsistensi untuk peternak entok, tidak kemudian cepat menyerah ketika kemudian terkena penyakit atau serangan aratan begitu ya. Harus bisa belajar dari pengalaman, kemudian terus tumbuh berkembang menjadi peternak entok yang sesuai harapan begitu. Dan untuk kualitas entok kita juga bisa menjaganya di kandang kita masing-masing. Tentu saja untuk di kandang kami kita biasa masih menyasar ke segmen anakan begitu ya, breeding ya. Jadi dengan beberapa koleksi entok indukan yang bagus, kita menghasilkan anakan, dan anakan itu yang kita jual. Tentu saja tidak semua anakan ini dijual, ada beberapa yang harus disimpan untuk regenerasi ketika entok-entok ini harus memang sudah tambah usianya, produktivitasnya menurun, tentu saja butuh ada penggantinya begitu. Dan penggantinya tentu saja anakan dari kandang kita, tidak memiliki resiko yang lebih tinggi. Satu dari kualitas, yang kedua dari resiko penyakit. Banyak peternak yang kemudian tidak berani mengambil dari luar karena resiko itu. Tentu saja bisa saja mengambil resiko itu, tapi konsekuensinya harus memiliki upaya yang lebih. Misal harus mengkarantinanya, kemudian tidak bisa langsung dicampurkan di kandang utama. Tentu itu akan membutuhkan waktu yang lebih tinggi. Terus ada juga pertimbangan lain ketika mengambilkan dari luar itu. Kalau jantan yang tidak satu koloni, tentu saja kalau dicampurkan akan berkelahi begitu ya. Kendalanya seperti itu, ketika satu koloni biasanya itu masih anakannya, masih saudaranya, walaupun indukannya lebih dari satu, ada lebih dari 5, populasinya banyak begitu, tidak akan bertengkar begitu ya, relatif lebih aman dari perkelahian antar pejantan atau pajak, dan itu tentu saja akan menjamin produktivitas atau fertilitas telur entok yang dihasilkan begitu. Ketika pejantannya banyak, terus betinanya dikawini dengan baik, tentu saja produktivitasnya akan lebih baik. Perbandingannya biasanya 1:5, ada yang 1:7 begitu ya, satu entok. Bisa disebut umpamanya ada 14 ekor, berarti jantannya ada 2, atau ada 19 ekor berarti pejantan 2, atau perbandingannya lebih nyaman itu biasanya 1:5. Jadi ada entok 12, jantan 2, betina 10 begitu ya. Dan tentu saja ini tidak baku, banyak yang menggunakan strategi lain, bahkan ada yang kemudian perbandingan 1:1 untuk menjaga fertilitas. Tapi memang kendalanya adalah ketika lebih banyak pejantannya, resiko untuk berkelahi atau bertengkar di kandang itu lebih tinggi. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Sebelum kita sambang kandang lagi, kita selingi dengan video kali ini. Semoga bermanfaat. Ketika ada masukan atau kritik, silahkan kita sharing di kolom komentar, tinggalkan pesan di kolom komentar. Kita belajar bareng di dunia peternakan entok demi kemajuan kita bersama. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah support channel ini, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran selawase, salim dari Tom Swe.